Waktu belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video yang lalu kita telah membahas tentang jumlah fi'iliyah. Nah, jika dilihat dari sisi keterkaitannya dengan objek, pola yang pertama kemarin yang kita bahas tentang fi'il lazim, di mana fi'il lazim itu tersusun dari fi'il plus fa'il. Contohnya, jalasa Muhammadun. Jalasa di sini sebagai fi'il dan Muhammadun sebagai fa'ilnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pola fi'il muta'addi yang tersusun dari fi'il, fa'il, plus maf'ul bih. Fi'il sebagai predikat, fa'il subjek, dan maf'ul bih sebagai objek. Contohnya bisa dilihat di sini. Kataba Zaidun ar-risalah. Kataba adalah fi'il, Zaidun sebagai fa'il, ar-risalah sebagai maf'ul bih. Nah, jadi yang membedakan antara pola fi'il lazim dengan fi'il muta'addi yaitu jika fi'il muta'addi merupakan fi'il yang membutuhkan objek yang di sini disebut sebagai maf'ul bih pada susunan kalimatnya. Sehingga jika teman-teman ingin menyusun fi'il muta'addi, maka harus menyebutkan objeknya. Oke, coba kita simak lagi contoh yang tadi. Kataba Zaidun ar-risalah. Zaid telah menulis sebuah surat. Kataba sebagai predikat, Zaidun sebagai subjek, dan ar-risalah sebagai objek. Tata susunan bahasa Arab memang berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu susunannya adalah subjek, predikat, dan objek. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu susunannya terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Adapun kaidah penyusunan jumlah fi'iliyah untuk fi'il muta'addi itu tidak jauh berbeda dengan kaidah penyusunan jumlah fi'iliyah untuk fi'il lazimnya. Kita sambil murojaah. Yang pertama, fi'il harus sesuai dengan fa'il. Yang kedua, fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Ketiga, fa'il harus dalam keadaan marfu ataupun rofa. Nah, yang membedakan dengan fi'il lazim yaitu ada unsur maf'ul bihnya. Maka untuk fi'il muta'addi ini kaidahnya ditambah dua lagi, yaitu maf'ul bih harus dalam keadaan nasab, dan yang kelima, maf'ul bih bisa berjenis apa saja tergantung dari konteks pembicaraannya. Baik, pada video yang lalu kita telah membahas tentang fi'il dan fa'il. Maka pada kesempatan kali ini kita fokuskan pembahasan mengenai maf'ul bihnya. Apa sih yang dimaksud dengan maf'ul bih? Yaitu al-ismul mansub alladzi yaqa'u bihil fi'il. Isim mansub maksudnya adalah dinasabkan i'rabnya yang menjadi sasaran perbuatan. Maka secara ringkas kita pahami bahwa yang disebut dengan maf'ul bih adalah objek. Dalam fi'il muta'addi, kaidahnya maf'ul bih harus dalam keadaan nasab. Berikut ini keadaan beberapa kelompok kata ketika nasab ataupun mansub. Untuk kata yang termasuk jenis mufrad, maka keadaannya ketika nasab adalah fathah. Contohnya, ra'aitu thaliba. Ketika musanna, tanda nasabnya ya. Contoh, ra'aitu thalibaini. Ketika jamak mudzakkar salim,
tanda nasabnya adalah ya. Ra'aitu talibina. Jamak muannas salim kasroh, contohnya ra'aitu talibati. Dan ketika jamak taksir, keadaan ketika nasabnya adalah fathah, ra'aitu tullaba. Dan yang terakhir, ketika isim yang 5, keadaan ketika nasabnya adalah alif, ra'aitu abaka. Oke, lanjut kaidah yang terakhir, yaitu maf'ul bih bisa dalam bentuk apa saja. Berbeda dengan fi'il dan fa'il yang harus sejenis. Untuk maf'ul bih sama sekali tidak terkait dengan kondisi fa'il dan maupun fi'il, karena memang tidak sesuai dengan maksud pembicaraan. Oleh karena itu, bentuknya baik itu mufrad, musanna maupun jama' itu disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti contoh ini, silahkan diperhatikan. Contohnya, hamala Zaidun kitabaini. Zaid membawa 2 buku. Tentu kita tidak akan bisa memaksakan maf'ul bihnya itu harus mufrad ataupun tunggal, kitaban, karena memang pada kondisinya yang dibawa oleh Zaid itu buku berjumlah 2. Contoh kalimat dengan menggunakan maf'ul bih tunggal atau mufrad. Kataba Muhammadu ar-risalah. Muhammad telah menulis sebuah surat. Kemudian contoh kalimat menggunakan maf'ul bih musanna, yaitu berjumlah 2. Ishtarat Fatimatu al-khisanaini, yang artinya Fatimah telah membeli 2 kuda. Kemudian yang menggunakan maf'ul bih jamak, yaitu berjumlah lebih dari 2, baik itu mudzakkar maupun muannas. Yang pertama mudzakkar, ahabba Zaidun al-muslimina. Yang muannas, ahabbat Fatimatu al-muslimati. Oke, yang terakhir, contoh kalimat menggunakan maf'ul bih dengan jamak taksir, yaqra'u Usman al-kutuba. Demikianlah pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.